Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Dodi Mustafa, salah satu dosen program studi Diploma 4 Teknik Tekstil di Politeknik ST3 Bandung. Video ini merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi dosen, khususnya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah Praktikum Pertenunan 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi Teknik Tekstil yang dilaksanakan di semester 3 dengan bobot 1 SKS. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami teknologi pertenunan, mulai dari pengoperasian mesin, sistem produksi, hingga evaluasi mutu tekstil, yaitu grading kain. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan dalam merancang dan menganalisis serta mengendalikan kualitas produk tekstil. Selanjutnya, yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan laboratorium tekstil. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini ada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari segi sikap, mahasiswa diharapkan bertanggung jawab, mandiri, dan beretika, serta mampu berjiwa kewirausahaan. Yang kedua, dari segi pengetahuan, mahasiswa diharapkan mempunyai konsep dasar pertenunan, lalu mahasiswa diharapkan mempunyai khazanah tentang perkembangan teknologi tekstil terbaru, serta mahasiswa juga diharapkan mengetahui prosedur kerja di laboratorium. Dari segi keterampilan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum, mahasiswa mampu menganalisis dan berinovasi. Misalnya, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah teknis dengan pendekatan logis. Keterampilan khususnya, mahasiswa mempunyai kemampuan teknis produksi, di mana mahasiswa diharapkan dapat merancang, mengelola proses pertenunan dengan mempertimbangkan aspek mutu, ekonomis, serta lingkungan. Metode pembelajaran yang dipakai di mata kuliah ini, kami menerapkan metode blended learning, kombinasi antara teori dan praktek. Dan lebih besarnya sebenarnya praktek. Dengan pendekatan yang pertama adalah project based learning (PBL), dengan mahasiswa nanti mengerjakan project berupa memproduksi kain, macam-macam kain. Yang kedua adalah dengan metode collaborative based learning (CBL), di mana diskusi kelompok serta bagaimana mereka memecahkan suatu masalah yang terjadi pada proses pertenunan. Nah, setelah tadi menjelaskan metode pembelajaran, ada sistem penilaian yang nantinya kami berikan kepada mahasiswa, yaitu ada beberapa bobot penilaian. Yang pertama itu penilaian project sebanyak 40%. Yang kedua itu partisipasi sebanyak 20%. Yang selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu di breakdown jadi
tugas UAS dan UTS sebanyak 40%. Pokok bahasan yang utama pada mata kuliah ini itu adalah pokok bahasan yang pertama adalah pengenalan dan pengoperasian mesin tenun. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menghitung mutu dari sebuah kain atau grading kain. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berupa beberapa literatur dan standar. Literatur buku kami menggunakan beberapa, di antaranya adalah buku dari karangan Sabit Adanur dengan judul buku Handbook of Weaving. Yang kedua adalah buku dari Sengupta itu dengan judul buku Weaving Calculation, serta standar yang digunakan adalah beberapa panduan pengoperasian mesin tenun berupa manual book atau instruksi kerja. Dengan pendekatan ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan secara langsung di industri tekstil bagaimana problem solving jika terjadi di proses pertenunan. Mungkin demikian pemaparan tentang mata kuliah pertenunan 1, praktek pertenunan 1 yang kami ampu di kampus Politeknik 3 Bandung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, gimana nih? Sudah menghadapi barusan apa? Iya, jadi sudah melewati ya. Tapi yang penting kan terlewati. Segala hal sesuatu yang itu tuh menjadi hambatan, saya pasti berprinsip apa coba? Pasti apa coba berprinsipnya? Pasti terlewati. Iya, pasti terlewati. Takutnya sekarang ya. Tapi kan pasti terlewati. Tenang aja. Jadi saya selalu berprinsip waktu dulu kuliah ataupun kerja ya ada masalah atau apapun itu ya, tenang aja lah. Pasti terlewati kok. Cuman kan terlewatinya pasti ringan, berat, sedang gitu kan ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas mengenai materi gerakan pokok pertenunan dan gerakan tambahan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, teman-teman. Kan kita belajar tenun 1 ya. Tenun 1 itu proses tenun. Kebanyakan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah pengoperasian mesin. Jadi nanti di tenun 2 teman-teman itu lebih advance, kan membuat kain ya. Kain dobi, rangkap, 2 muka, kain jakat dan segala macam. Tapi kan perlu apa di tenun 1? Perlu skill. Skill apa? Mengoperasikan mesin tenun. Itu capaian pembelajarannya. Nah, tapi sebelum pengoperasian kan teman-teman harus tahu tuh beberapa mekanisme di proses pertenunan itu ya. Proses tenun itu apa sih? Nah, proses silangan antara benang lusi dan benang pakan. Masih ingat? Masih. Okay. Jadi kan kurang lebih ya, itu tuh dari benang lusi dan benang pakan. Benang lusi ke arah mana? Ke arah vertikal atau panjang kain. Kalau benang pakan, lebar kain. Ini sambil ini ya, sambil ngerimain. Nah, ini adalah proses kurang lebih pertenunan. Ini ada dropper, ini ada gun, ini ada sisir. Ini bim lusi, ini gulungan kain, ini dropper, ini gun, ini sisir. Gitu kan ya? Nah, di dalam proses penyilangan benang lusi benang pakan ini terjadi beberapa mekanisme. Mekanismenya apa aja? 3 gerakan pokok ya? Apa aja tuh kemarin tuh? Shading, motion,
picking motion, beating motion. Nah, shading motion itu apa? Nah, ini tuh adalah pembukaan mulut Lucy. Nah, bagaimana cara membuka mulut Lucy itu? Apa aja peralatannya? Nah, peralatan yang dipakai adalah ini. Gun kan ya? Gun ini dia akan membentuk sudut mulut Lucy. Ini kan ya? Nah, sudut ini merupakan ruang untuk menyisipkan benang pakan. Nah, jadi pertama-tama pertenunan itu pasti dimulai dengan shading motion. Shading motion itu digerakkan oleh gun mekanismenya. Gun ini nanti banyak device untuk yang menggerakkan gun. Ada apa aja? Ada cam, ada apa lagi? Dobi, betul. Ada jakat. Itu kan ya? Nah, ini gun membentuk mulut Lucy. Lalu selanjutnya setelah mulut Lucy terbentuk, benang pakan diluncurkan. Ini nih, peluncuran benang pakan ke arah lebar kain. Diluncurkan di sini benang pakannya, ya. Di sini yang bertanggung jawab siapa mekanisme peluncuran benang pakan? Iya, peralatannya itu mah. Ya, ada beberapa peralatan picking motion ya. Peralatannya itu ada shuttle, teropong, lalu apa lagi? Rapir, air jet loom, water jet loom, sama projektil ya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan untuk meluncurkan atau menyisipkan benang pakan. Jadi tidak ada di sini nih, tapi di samping mesin biasanya ada akumulator dan kawan-kawan. Lalu setelah benang pakan diluncurkan, kan nanti tuh akan carang ya. Nah, ini misalnya tuh padat nih. Ini yang baru benang diluncurkan akan posisinya seperti ini. Maka untuk merapatkan benang ini ada mekanisme satu lagi, yaitu beating motion. Ini adalah merapatkan benang pakan. Nah, ini di bahasa kerennya diketek, gitu kan ya. Siapa yang bertugas? Yaitu sisir tenun untuk merapatkan benang pakan. Nah, itu 3 gerakan pokok ya. Lalu ada gerakan tambahan, ada 2. Apa aja? Ya, let off motion dan take up motion. Bukan take in. Take in mah di mananya? Taker in. Nah, mungkin itunya. Ingat nanti take in. Padahal beda sumbernya. Nu hijinya dipintal, nu hiji ditenun. Kalau ditenun bahasanya take up. Ya, bukan take in. Gitu ya. Jadi ingatnya taker in, take in gitu ya. Tapi padahal take up. Oke, nah ini let off apa nih? Ini kan ya. Ini kan nanti si benang tuh diketek terus ya di depan. Gitu kan ya? Nah, ini bergerak nih supaya benang ini ada tegangan atau tension di sini. Nah, jadi ini diulur, ini digulung. Harus sinkron. Penguluran dan penggulungan harus sinkron. Kalau ini terlalu ngegulung, ininya masih nggak terlalu ngulur, apa yang terjadi? Tegang, putus, gampang putus benangnya nanti. Tapi kalau ini dia kendor, ngegulungnya ini dia kendor juga, apa yang terjadi? Ngambai. Apa yang terjadi kalau ngambai? Ke bawah gitu lah. Iya, droppernya turun ke bawah. Kalau dropper turun ke bawah, apa yang terjadi? Mesin nggak akan nyala, gitu. Ya. Sehingga apa? Produktivitas turun, gitu kan ya? Mesinnya jadi kadang-kadang karena kendor, dropper turun lagi, kendor, dropper turun lagi, sering berhenti, efisiensi akan turun, gitu. Oke, itu ada yang masih ingat tentang materi ini?
Oke, masih ingat. Masih lupa. Ingat ya? Oke. Nah, jadi ini nih 3 gerakan pokok dan 2 gerakan tambahan pada proses pertenunan. Ini tuh harus semua tersinkronkan dengan baik di mesin. Ya, nanti teman-teman di pertemuan berikutnya akan belajar yaitu timing diagram. Berapa derajat dia shading motion, berapa derajat dia picking motion, berapa derajat dia beating motion. Itu harus pas semuanya. Tidak boleh ada yang nggak pas. Apalagi kalau sudah mesinnya yang canggih. Misal tuh kayak Rapir dan AJL biasanya. Rapir dan AJL itu kan si timing diagramnya tuh beda 5 derajat aja itu akan berpengaruh. Nanti ada istilahnya namanya cross time, dwell time gitu ya. Kalau cross time itu dia waktu menyilangkan benang lusi, dwell time tuh waktu dia menutup benang lusi. Nah itu tuh ada perhitungannya sampai persekian detik. Persekian detik aja pengaruhnya terhadap mutu atau kualitas suatu produk yang dihasilkan itu sangat berpengaruh. Nah terus teknologi yang paling canggih biasanya kalau di mesin tenun itu nggak jauh-jauh dari RPM. Ya, RPM sekarang paling tinggi ada yang tahu berapa? 1200. Tuh, 1200 RPM. Jadi kan teman-teman juga tahu ya bahwa setiap satu kali muter poros utama itu 1200, berarti ada 1200 pakan dalam 1 menit. 1 menit 1200 pakan. Kebayang? 1200 pakan. Kalau misal tuh tetalusinya 60 aja, total pakannya 60, berarti dalam 1 inci ada 60 helai. Nah, dalam 1 menit berapa inci tah? Bisa dikonversi ya? Ya, dalam 1 menit itu akan sekian inci yang dihasilkan oleh mesin dengan kapasitas RPM 1200. Ini paling tinggi ya. Paling tinggi itu sekarang di sini. 1200. Mungkin nanti ke depannya, dulu pas zaman saya kuliah masih di angka 700-800. 2010-an lah. Sekarang 2020-an sudah nyampe 1200. Mungkin ke depannya bisa 1500, 2000, kita nggak pernah tahu. Nah, nanti ya Anda yang akan mengalami teknologi ke depannya seperti itu. Oke? Sip. Clear ya? Kita setelah ini kita ke mesin sebentar ya. Teman-teman, kita sekarang di mesin tenun. Kan teman-teman harus belajar nanti pengoperasian mesin ya. Berarti dimulai dari menyalakan mesin. Nah, cara menyalakan mesin itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah ini panelnya nih, panel listriknya di sini. Sumber listriknya di sini semuanya nih. Ya. Jadi nanti di sini ada switch-nya nih. Ya, switch-nya dinyalakan ke on. Nah, itu. Lampunya nyala, kedip-kedip dulu sampai standby. Nah, baru setelah standby, kita cek. Tahapan berikutnya adalah cek ada emergency stop yang ketekan nggak. Ya, ada 3 emergency stopnya. 2 di depan, 1 di belakang di sini. Kenapa kira-kira harus ada emergency stop? Supaya operatornya tidak boleh. Apa? Supaya apa? Supaya kalau ada yang mati, gampang jadi. Oh iya, ada kendala. Iya, kalau takutnya ada insiden ya, betul. Insiden itu langsung emergency stopnya langsung diklik gitu, segera. Nanti akan berhenti secara total semuanya, gitu ya. Itu fungsi dari emergency stop. Ataupun misal tuh udah kelihatan ternyata ada kayak percikan api atau ada misal tuh asap yang keluar, nah itu harus langsung stop, gitu ya. Itu fungsinya ya, emergency stop. Nah, kita sekarang lihat nih, udah dicek emergency stopnya. Terus di sini ada power on, ada benar? Ada. Nah, ini tinggal kalau sudah lampunya standby seperti ini, tinggal kita pencet saja. Nah, ada suara siap running berarti itu tuh.
Ya. Nah, kita lihat tadi kita bahas apa? Gerakan pokok ya? Nah, kalau gerakan pokok dari sini aja langsung nih. Oke. Kita coba menyalakan dulu bagaimana proses pertenunan itu terjadi, ya. Nah, kita coba nyalakan. Bismillah. Oh, itu cepat ya tadi. Nah, itu tuh kecepatannya sekitar berapa, coba cek di situ ada nggak? Nah, yang itu yang persen. Nah, berapa tuh? 420. Itu tadi kecepatan RPM-nya 420 RPM. Berarti ada 420 pakan yang terluncurkan. Tadi kan seperti itu kecepatannya. Kebayang kalau 1200 ya, 3 kali lipatnya. Tadi saya cerita kalau misal tuh 1200 keluar kayaknya tuh kayak air gitu lah, gitu, saking cepatnya. Pernah lihat nggak? Nah, nanti di industri ketemu mesin-mesin kalau di weaving. Nah, tadi kita lihat tuh bahwa proses pertenunan itu tadi kan cepet ya, nggak kelihatan. Tapi untungnya mesin ini kita bisa melihat mekanisme secara slow motion. Gimana caranya? Kita lihat tadi kan pertama apa? Shading. Ini asalnya sejajar nih benang lusinya tuh ya. Satu sumbu yang sama, searah. Nah, dia kan akan terbuka ya. Terbuka itu oleh gun ini nanti. Kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah, ini ya, nih, dia sudah mulai terbuka gunnya. Ada gun yang naik, ada gun yang turun untuk membentuk mulut lusi. Nah, selektor ini ada untuk penyisipan pakan. Kalau untuk di mesin GTMax ada beberapa peralatan. Ada selektor, ada akumulator, ada krill, ya. Nah, ini selektor sudah mulai tuh. Ada selektor kedua sudah turun tuh. Berarti jangkauannya selektor 2 sudah ada dalam jangkauan repeer. Repeer itu ada repeer sender, ada repeer sebagai receiver. Ada yang untuk mengambil sebagai pengirim, ada yang untuk menerima. Jadi prinsipnya kalau repeer ketemu di tengah-tengah. Tapi kalau airjet dari kiri ke kanan langsung. Airjet, WJL, projectile, shuttle dari kiri ke kanan langsung. Cuman khas repeer aja yang dia itu ketemu di tengah mekanismenya tuh. Kita lihat. Nah, ini tuh ditarik. Nah, ini slow mo-nya. Nah, ini sisirnya tuh. Sisir berfungsi untuk merapatkan benang pakan yang sudah disisipkan oleh peralatan picking motion ya, repeer tadi. Nih, kita lihat lagi. Nah, tuh benangnya kelihatan tuh. Nah, Anda pernah nonton film Wanted, Angelina Jolie? Oh, nonton tuh, tentang pertenunan itu film Angelina Jolie, judulnya Wanted. Ya, ada di apa ya? Di Idlix ada, di Netflix ada. Nah, iya. Kayak kan biar ini, biar gratisan. Nah, jadi di film itu cerita sedikit tentang film. Jadi bagaimana ada challenge Angelina Jolie menangkap teropong di dalam mesin tenun. Kalau udah bisa menangkap teropong, dia udah bisa menjadi jagoan. Nanti tonton. Itu seru filmnya. Tentang pertenunan. Film Angelina Jolie. Nah, itu ya. Nah, tadi 3 gerakan pokok. 2 lagi adalah gerakan tambahan. Gerakan tambahan itu ada gerakan tambahan penguluran. Benang lusi itu diulur di belakang nih. Sama penggulungan di sini, digulung kayaknya di sini. Ya. Jadi setelah itu
sudah selesai jadi kain. Nah, nanti teman-teman setelah ini tugasnya adalah mengidentifikasi semua peralatan pendukung untuk menggerakkan mekanisme 3 gerakan pokok dan 2 gerakan tambahan. Gitu ya. Oke? Silahkan, nanti tugasnya dikumpulkan setelah pertemuan ini selesai. Tadi kita sudah ke mesin ya, melihat proses pertenunan ya, gerakan pokok pertenunan. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Gak ada? Cukup? Cukup. Kalau cukup, nanti tugasnya dikumpulkan ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.